Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Untuk pertama kalinya, Marvel menjawab imajinasi pembaca komik dan penonton semua serial dan film-filmnya. Bagaimana kalau ternyata yang mendapatkan serum Super Soldier itu bukanlah Steve Rogers, melainkan Agent Carter? Gimana coba kalau ternyata yang seharusnya jadi Star-Lord adalah T'Challa? Dan bagaimana bla 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 bla. Dari serial animasi MCU What If, alternate reality tercipta, Another Universe. Dan di episode perdananya ini, giliran cemewenya Steve Rogers untuk unjuk gigi. Perdana sebagai Captain Britain dengan panggilan Captain Carter. Ya, semua bisa terjadi di sini. Siapapun bisa jadi siapa saja. Termasuk Captain Britain yang seharusnya Brian Braddock, sekarang justru jadi identitas resmi Carter di What If. So, mari kita breakdown dulu episode pertamanya. Selamat datang di channel Kawan Review, ini dia Spotlight What If. Secara keseluruhan, episode pertama ini hampir mengikuti 70% dari scene yang ada di film Captain America The First Avenger. Adaptasinya tidak seluruh diambil dari komik Marvel What If, ini mungkin bakal jadi komik baru. Di awal scene, ada suli suara dari tokoh yang kemarin sempat digadang-gadang akan banyak campur tangan di What If ini. The one and only, Uatu The Watchers. Dimana sebelum ini The Watchers pernah muncul sebagai cameo bersama almarhum Stan Lee di film Guardian of the Galaxy. Hal menarik di sini ketika disebutkan time, space, reality. Tentu ini ada hubungannya dengan ketiga elemen lainnya yang udah duluan muncul. Nah, seperti yang ditegaskan pihak Marvel Studios bahwa serial What If ini terhubung dengan MCU fase 4 yang sedang berjalan. Jadi, jelas ya, ini bukan serial animasi ece-ece. Oke, suli suara berlanjut dan kita dibawa ke scene yang sama dengan film Captain America The First Avenger saat Steve Rogers jadi subjek percobaan penyuntikan super serum dan menjadikannya sebagai Captain America. Perbedaannya di sini, kalau di film Captain America, setelah penyuntikan berhasil ke tubuh Steve Rogers, barulah terjadi pemboman. Dr. Abraham Erskine mati tertembak. Nah, kalau di What If, beda. Proses penyuntikan ke tubuh Steve berhasil digagalkan dengan pemboman. Dr. Abraham Erskine mati terkena bom, orang suruhan Hydra justru tertembak mati oleh Carter dan proses penyuntikan serum kembali dilakukan tapi diganti oleh Carter lantaran Steve tertembak dan tidak bisa melanjutkan proses tersebut. Oh iya, satu lagi. Kalau di Captain America The First Avengers, Project Serum Super Soldier itu diawasi oleh Kolonel Castor Phillips, sementara di sini digantikan oleh Kolonel John Flynn. Tapi kalau diperhatikan lagi, ada wajah yang cukup mirip dengan Kolonel Castor Phillips di antara orang-orang yang turut menyaksikan di ruangan itu. Oke, lanjut. Di scene berikutnya di sebuah ruangan latihan, tampak Captain Carter sedang melatih dirinya dan di sana ada Steve Rogers yang masih cedera akibat tertembak. Dalam percakapan intim keduanya, tepat di luar jendela, ada sekumpulan prajurit sedang jalan berbaris dan dari dialog Steve mengatakan salah satu dari mereka ada sahabatnya di sana, Bucky Barnes. Nah, scene ini juga punya jalan cerita yang sedikit dipangkas dan berbeda dari film The First Avenger, di mana baik Steve dan Bucky keduanya belum bertemu sama sekali sejak scene awal. Oke, lanjut. Red Skull akhirnya berhasil mendapatkan Tesseract di Thornsburg. Ini sama persis dengan film The First Avenger. Hanya saja, kalau di film Tesseract berhasil dibawa pergi Hydra dan kekuatan Tesseract tersebut sukses jadi sumber tenaga senjata yang akan digunakan untuk Perang Dunia Kedua dengan bantuan Dr. Arnim Zola. Bedanya kalau di What If, Tesseract berhasil direbut kembali oleh Captain Carter saat perjalanan ke Berlin dan Dr. Arnim Zola demikian diculik dan dibawa ke markas besar militer Britania Raya. Oke, lanjut. Di scene ini tampak Howard Stark sedang membuat mesin penghancur dengan kekuatan Tesseract yang sudah didapatkan oleh Captain Carter, yang nantinya akan dipakai Steve sebagai suit robot yang dinamakan Hydra Stomper. Dengan bentuk antara kombinasi Mark I atau prototype Iron Man suit di film pertama Iron Man dan Mark 44 Hulkbuster yang juga pernah nongol di film Avengers 2012.
Alright everybody stand down. Kita beralih lagi ke scene berikutnya. Prajurit yang bertugas bersama dengan Bucky Barnes pun jadi tawanan Hydra. Nah, bedanya kalau di film Captain America The First Avenger, Bucky justru ditawan di tempat terpisah. Sementara di What If, Bucky berada dalam satu sel bak kandang macan bersama prajurit lainnya. Bucky dan para tawanan Hydra berhasil lolos dibantu oleh Captain Carter. Dan di luar, Steve Rogers mengenakan suit robot Hydra Stomper datang menyambut dan membantu Captain Carter, Bucky, dan para tawanan lainnya. Oke, lanjut. Beralih ke tempat yang berbeda, di sebuah kastil bernama Castle the Creek di hutan hitam yang kalau di film The First Avenger tidak pernah diperlihatkan bangunan kastil seperti itu. Tapi kalau diperhatikan lagi, kastil tersebut menyerupai Bergholz Castle di Riesen, Jerman. Nah, di sana tepat ada Hugo Weaving atau Red Skull bersama dengan pasukan Hydra. Tampak seperti sebuah potongan dinding berukiran Yggdrasil yang menyimpan Tesseract saat di Tonsberg. Belum diketahui pasti untuk apa dia membawa potongan dinding tersebut. Ngomongin Yggdrasil, bahkan di film Captain America The First Avenger tidak pernah dijelaskan dengan rinci tentang ukiran itu. Dan for your information, Yggdrasil dalam mitologi Nordik disebut sebagai pohon kehidupan, pohon raksasa yang sangat besar dan keramat yang menghubungkan 9 dunia, mulai dari yang terbawah sampai yang teratas adalah Asgard. Oke, lanjut. Perdebatan perwira Hydra atas tindakan Hugo di What If ini sedikit mirip dengan scene yang ada di film Captain America The First Avenger. Hanya saja di sini ia tidak dibunuh menggunakan senjata yang dibuat dari kekuatan Tesseract, melainkan hanya ditembak. Di scene berikutnya, Captain Carter bersama Bucky dan pasukan lainnya hendak menyerang kereta yang ditumpangi Red Skull dan Dr. Zola. Perbedaan yang mencolok dari scene ini, pertama, di film The First Avenger, yang pergi menaiki kereta hanyalah Captain America, Bucky, dan satu prajurit. Sementara di What If, semuanya ikut. Kedua, kalau di film, Bucky dan Steve terjebak di dalam dan sudah dikepung oleh pasukan Hydra. Dan naasnya, kereta ditembaki senjata penghancur yang diciptakan dari kekuatan Tesseract. Dan akhirnya melubangi bagian kereta dan Bucky pun terjatuh ke dasar jurang. Sementara kalau di What If, Bucky tidak benar-benar terjatuh seperti di film. Hampir. Itu pun saat pendaratan dan berhasil diraih oleh Captain Carter. Dan di sini yang terjatuh ke jurang bukanlah Bucky melainkan Steve Rogers dengan suit Hydra Stomper-nya. Oke, lanjut. Dalam rapat tertutup, Carter menjelaskan info yang ia terima dari tamu Jerman yang ia temui, kalau Red Skull hendak menggunakan Tesseract untuk melepaskan kekuatan antar dimensi yang akan membawa Hydra mendominasi dunia. Nah, misi kali ini merebut kembali Tesseract, menggagalkan rencana Red Skull, dan menyelamatkan Steve Rogers yang sepertinya ditawan di sana. Captain Carter, Bucky, Howard Stark, dan pasukan lainnya tiba di Castle the Creek. Sayangnya, Tesseract telah dulu dipakai kekuatannya untuk membuka lubang dimensi dan berhasil membawa Hydra Champion, sosok monster seperti gurita raksasa dari dimensi lain. Singkat cerita, Steve berhasil ditemukan, Hydra Stomper pun juga, dan berhasil dihidupkan tanpa Tesseract. Red Skull mati konyol, remuk diremas tentakel Hydra Champion. Howard berhasil membuka portal dimensi untuk mengembalikan monster gurita itu, namun sayangnya, Captain Carter turut tersedot ke dalamnya dan terjebak ke dimensi lain di 70 tahun masa depan. Dan mempertemukannya dengan Nick Fury dan Hawkeye, yang mana scene ini sangat mirip dengan scene di saat Loki tiba di bumi untuk pertama kalinya dan bertemu dengan Nick Fury dan Hawkeye di film The Avengers 2012. Oke, kesimpulan akhir. What if Captain Carter were the first Avengers adalah alternate reality dari Captain America The First Avenger. Bukan sebagai Captain America melainkan sebagai Captain Britain. Dan tampaknya fokus What If kali ini akan menjajal sudut lain tentang per-multiversan yang nggak tahu gimana caranya. Serial animasi pertama MCU ini akan menghubungkan dengan film dan serial MCU fase 4 lainnya. Kita tunggu aja episode 2 minggu depan. Dan kalau kawan-kawan punya teori atau pendapat soal episode perdana What If ini, atau kalian ngerasa ada yang miss dari yang kusampaikan ini, silakan share aja di kolom komentar.
Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zen pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.